Dengan keterbatasan waktu, dengan pencoblosan yang tinggal beberapa hari lagi, tapi tetap dilakukan sama Lutfi, tetap diucapkan, disampaikan narasi Jenderal Hugeng bukan Sambo gitu ya. Ini kan menunjukkan bahwa nampaknya di sana memang sudah sedemikian paniknya. Selamat malam semuanya. Di debat terakhir Pilgub Jawa Tengah kemarin, ternyata ada satu pernyataan dari Lutfi yang menurut saya ini lucu sekali. Karena tiba-tiba Lutfi bilang bahwa sebagai polisi dirinya belajar banyak dari Jenderal Hugeng, bukan Sambo. Kok bisa gitu? Dia kepikiran narasi yang seperti ini. Karena kayaknya dia udah nggak tahan digempur dengan narasi Rambo versus Sambo. Selama berbulan-bulan, Lutfi kayaknya mikirin, ini gimana caranya ngelawan narasi ini? Oh, baru ketemu kemarin ya. Udah telat banget gitu ya. Dia mengaku belajar banyak dari Jenderal Hugeng. Dan yang lebih lucu lagi, dari apa yang disampaikan oleh Lutfi yang mengaku belajar banyak dari Jenderal Hugeng, bagi saya gitu ya, itu sama sekali tidak sesuai dengan dirinya. Sama sekali tidak sesuai dengan Lutfi gitu. Ya, ibarat kita mengaku belajar masak dengan chef terkenal di Indonesia, tapi masak air aja gosong. Sama kayak gitu. Dan itu bisa kebaca kekhawatiran Lutfi dari pernyataan selanjutnya. Karena Lutfi bilang ketika dia mendeskripsikan atau menjelaskan soal Jenderal Hugeng sebagai beliau adalah sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat, dan teguh memegang prinsip kebenaran, katanya gitu ya. Ini semua adalah pernyataan dari kalimat yang benar dari Lutfi. Tapi dari pernyataan ini nampaknya ada satu kekhawatiran. Lutfi itu khawatir untuk kemudian menyebut Jenderal Hugeng sebagai jenderal polisi yang sederhana gitu. Dia sengaja nggak sebutin itu. Padahal Jenderal Hugeng itu sangat identik dan terkenal sekali dengan kesederhanaannya. Semua orang tahu itu. Tapi ketika itu dideskripsikan, dijelaskan oleh Lutfi terkait Jenderal Hugeng, nilai-nilai kesederhanaan itu kemudian tidak dia sebutkan. Sengaja tidak dia sebutkan. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan dirinya. Dengan dia sendiri nggak sesuai gitu. Karena Lutfi ya hedon gitu. Dia nggak sederhana. Nggak bisa disebut dengan sederhana. Dan masyarakat bisa melihat dan menilai langsung. Itu mudah sekali untuk dilihat gitu ya. Mudah sekali orang untuk menilai Lutfi ini sosok yang seperti apa. Kalau masyarakat kemudian hari ini disurvei dan diberikan pertanyaan, kira-kira Lutfi ini sederhana atau enggak, udah pasti banyak orang bilang Lutfi ini hedon. Dan kalau mau disamakan gitu ya, mau dicarikan persamaan, apakah Lutfi secara gaya hidupnya itu sederhana atau enggak, apakah mirip Jenderal Hugeng atau Sambo, saya yakin 150% masyarakat akan bilang mirip Sambo dari sisi kesederhanaannya, karena nggak sederhana gitu ya. Sama seperti Sambo, nggak sederhana sama sekali. Nah, ini sengaja nggak disebutin ya, karena mudah orang menilai. Tapi soal nilai kejujuran yang itu kemudian ya sulit untuk dibuktikan gitu ya, sulit untuk kemudian dilihat karena nggak nampak mata gitu ya. Beda dengan soal gaya hedon atau kesederhanaan, itu kan nampak oleh mata gitu ya. Kita bisa menilai dengan mudah lah orang ini sederhana atau enggak. Tapi kalau soal kejujuran ini kan nggak mudah gitu. Tapi ya itulah yang kemudian membuat Lutfi menyebutkan soal nilai kejujuran dari Jenderal Hugeng. Padahal ada satu kasus yang menurut saya ini bisa menjadi satu pintu untuk masuk ke dalam banyak sekali kasus di dalamnya. Karena Lutfi ini sulit sekali untuk kemudian disebut sebagai orang atau polisi yang jujur gitu. Karena bayangkan, dia ada masalah, bukan masalah ya, dia ada satu kasus atau isu yang kemudian beredar di sosial media terkait hubungannya dengan Vanessa. Kalian tahu Vanessa gitu ya. Vanessa itu adalah selebgram yang ya cantik, badannya oke lah gitu ya. Dan kemudian ini dekat sekali dengan Lutfi.
Foto-fotonya tuh udah banyak beredar di sosial media. Kedekatan Vanessa dengan Lutfi ini sudah tidak bisa dibantah lagi, sudah tak terbantahkan. Karena banyak orang punya foto-fotonya gitu ya. Dan tapi dengan kedekatan Vanessa dengan Lutfi dari foto-foto yang beredar dan video yang beredar, itu kemudian tidak diakui sama Lutfi. Dia nggak jujur gitu. Lutfi nggak jujur soal hubungannya dengan Vanessa. Padahal apa susahnya gitu? Nggak ada yang salah kok. Apa yang salah lelaki punya pacar perempuan? Nggak apa-apa gitu. Kalau punya pacar lelaki itu yang salah. Itu yang khawatir gitu, yang mengkhawatirkan. Tapi kalau Lutfi pacaran dengan Vanessa, kan biasa aja. Tapi itu pun tidak dia akui. Tidak dia akui gitu. Dia nggak mau tuh. Nggak ngerti kenapa gitu. Padahal ya nggak ada yang salah gitu. Lelaki punya pacar perempuan cantik, wajar gitu. Kalau saya punya pacar, ya saya akui lah. Apalagi cantik kayak Vanessa gitu ya. Pasti saya pamer-pamerin tuh. Ini nggak diakuin. Bayangkan gitu. Sudah diajak kemana-mana gitu ya. Diajak untuk ngapa-ngapain. Nggak diakuin. Malah Vanessa yang kemudian memberikan klarifikasi. Tapi itu pun klarifikasinya justru kemudian sulit untuk dipercaya oleh masyarakat. Karena dalam klarifikasi Vanessa bilang bahwa dia tidak ada hubungan spesial dengan Lutfi. Kan kasihan gitu. Bagaimana mungkin tidak ada hubungan spesial, tapi dikasih pinjem mobil. Bukan cuma mobil loh itu. Itu lengkap sama patwalnya. Ada staf-stafnya. Gitu. Sepaket gitu. Terus kemudian ngaku, enggak, cuma kebetulan aja, enggak kenal kok. Cuma kenal katanya. Itu kan udah nggak logis sama sekali gitu ya. Kalian kalau minjem mobil, teman kalian gitu ya, kalau nggak kenal-kenal banget, itu sulit gitu. Apalagi mobilnya Land Cruiser. Ya kalau Toyota atau LCGC, mungkin lah gitu ya. Orang itu ngelepasnya dengan mudah lah. Tapi ini Land Cruiser loh. Dipinjemin, lengkap sama pengawalnya. Terus itu mau disebut sebagai hubungan yang biasa aja, tidak ada hubungan spesial gitu ya. Apa iya bisa kita terima? Ya nggak mungkin lah. Gitu ya. Jadi ya seharusnya kalau saya jadi Lutfi, saya akui aja gitu. Nggak ada yang salah dengan itu. Lutfi punya pacar bernama Vanessa misalkan gitu ya. Kalau dia akui ya Vanessa itu memang teman dekat saya, pacar saya atau tunangan saya atau ya teman dekat saja sebagai yang sering ikut gitu ya. Kami punya hubungan gitu kan. Kalau itu diakui, ya orang akan lebih bersimpati gitu, akan lebih menghormati Lutfi. Kenapa? Karena dengan pengakuan itu dia memberikan penghargaan kepada orang yang mendampinginya. Tapi kalau yang disuruh klarifikasi atau kemudian yang melakukan klarifikasi justru adalah Vanessa sendiri yang kemudian mengaku tidak punya hubungan spesial dengan Lutfi, kan kasihan gitu. Udah diajak kemana-mana, udah diajak ngapa-ngapain gitu ya. Dia harus juga klarifikasi bahwa dia nggak ada hubungan apa-apa. Kasihan gitu. Jadi kalau untuk hal yang sangat-sangat sederhana saja, untuk hal yang tidak salah sama sekali kalau itu dilakukan gitu ya, tapi kemudian Lutfi tidak jujur soal itu, apalagi untuk hal lain. Hal-hal yang memang salah seperti misalkan korupsi, kasus dan sebagainya, apalagi untuk hal-hal yang seperti itu. Kalau untuk kasus atau hal yang sebenarnya nggak salah pun dia nggak mau jujur atau mengakuinya. Jadi ya itulah yang kemudian membuat saya jadi ketawa gitu. Kok bisa Lutfi kepikiran untuk membangun satu narasi bahwa dia belajar banyak dari Jenderal Hugeng. Percaya diri sekali gitu ya. Jauh lah. Cerita seorang Lutfi dengan Jenderal Hugeng itu tidak bisa disamakan. Jauh sekali perbedaannya gitu ya. Karena Lutfi ya satu, kasus dia tidak jujur, kemudian dia juga tidak sederhana seperti Jenderal Hugeng. Jadi nggak bisa disama-samakan. Jadi kalau kemudian ngaku belajar, nggak entah belajar dari sisi yang mananya gitu. Dan selain itu, bagi saya, era Jenderal Hugeng itu adalah era di masa lalu, polisi di masa lalu gitu ya. Jadi hari ini orang udah tidak melihat polisi itu jadi seperti Jenderal Hugeng gitu. Nggak ada. Orang-orang hari ini bahkan mungkin banyak juga yang tidak tahu cerita soal Jenderal Hugeng. Itu ya memang sejarah bener ada di masanya. Tapi hari ini itu udah nggak bisa gitu. Itulah yang kemudian membuat masyarakat di Jawa Tengah kalau disurvei terkait apakah ingin memilih mantan polisi atau mantan TNI gitu ya. Maka
yang percaya bahwa mantan polisi itu bisa bekerja dengan benar menjadi pejabat di Jawa Tengah itu hanya sekitar 18%. Itulah gambaran jelas terkait bayangan masyarakat terkait polisi hari ini gitu. Jadi nggak bisa kemudian mereka dibangun narasi sebagai bagian dari Jenderal Hugeng. Dan suka nggak suka memang banyak orang masih sangat teringat sekali dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ferdy Sambo gitu. Itu faktanya. Jadi kalau hari ini dibangun satu narasi Jenderal Hugeng atau Ferdy Sambo, orang akan lebih kenal Ferdy Sambo. Jadi ya karena baru saja terjadi kasusnya, masih cukup dekat sekali. Jadi ya itu nggak akan ngaruh sama sekali. Tapi ya menarik melihat Lutfi menyampaikan narasi ini, kepikiran untuk membantah soal narasi Rambo versus Sambo gitu ya. Itu kayaknya mungkin karena memang narasi Rambo versus Sambo itu sudah tidak terbantahkan lagi gitu. Karena ya gimana lagi gitu. Semua orang sudah masuk ke dalam narasi tersebut gitu ya, dan memang ya seperti itu kelihatannya, di mana Andika dengan tagline-nya Andika Perkasa gitu ya, Jawa Tengah Perkasa, ya itu sangat Rambo sekali lah. Dan ini tidak sesuai dengan sikap Lutfi beberapa bulan yang lalu. Ketika isu Rambo versus Sambo pertama kali muncul, ketika Andika pertama kali dikenalkan sebagai cagup di Jawa Tengah, narasi ini sudah muncul gitu. Rambo versus Sambo itu sudah muncul. Tapi Lutfi dengan tenang bilang, ya jangan terpengaruh lah, kita itu ya masyarakat yang cerdas dan sebagainya. Dan itu tidak direspon dengan serius oleh Lutfi beberapa bulan yang lalu. Tapi hari ini nampaknya memang narasi itu sudah sedemikian kuatnya dan menjadi masalah kepada Lutfi dan Yasin. Yang dulu sebelumnya disepelekan, gak usah direspon dan sebagainya, hari ini kemudian dibangun satu narasi Jenderal Hugeng bukan Sambo gitu ya. Tapi ya kayaknya sudah nggak cukup waktu. Ini tinggal beberapa hari lagi sehingga ya kita lihat saja gitu ya, apakah narasi yang disampaikan oleh Lutfi ini ada dampaknya. Bagi saya sulit sekali masyarakat untuk percaya atau menerima narasi Jenderal Hugeng sebagai teladan Lutfi gitu. Karena dari sisi sikap, dari sisi contoh yang dia lakukan itu sama sekali tidak menggambarkan. Tapi dengan keterbatasan waktu, dengan pencoblosan yang tinggal beberapa hari lagi, tapi tetap dilakukan sama Lutfi, tetap diucapkan, disampaikan narasi Jenderal Hugeng bukan Sambo gitu ya. Ini kan menunjukkan bahwa nampaknya di sana memang sudah sedemikian paniknya. Semoga tren ini bisa kemudian diteruskan oleh Andika dan Hendy, karena sekali lagi semakin orang tahu terkait Lutfi sebagai mantan atau bagian dari polisi, ternyata semakin orang tidak percaya, dan itu tergambar dari survei yang disampaikan oleh Kompas beberapa waktu terakhir. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.